Halo teman-teman dan sahabat-sahabat saya di internet. Assalamualaikum dan salam sehat dari saya Ilham Habibi. Hari ini saya mau menjawab banyak pertanyaan yang saya lihat di internet, di Instagram dan di YouTube. Dan biar apa yang disampaikan kepada saya melalui media itu juga saya tanggapi. Which is a plane made in Indonesia. Baik, ini ada pertanyaan dari Muraya Ali. Seperti ini, anak-anak santri lulusan pesantren gimana caranya supaya bisa masuk kuliah teknologi seperti IDB? Nah, itu ya tidak ada cara lain daripada belajar dengan rajin. Dan memang ada ujian untuk masuk, dia harus punya punya prestasi yang cemerlang di bidang terkait dengan teknologi, di matematik dan sebagainya. Jadi mau anak-anak dari santri atau anak-anak dari sekolah yang konvensional, semua sama kalau dia mau masuk kuliah teknologi seperti ITB, tidak ada cara lain daripada dia harus rajin belajar dan dia harus mengerti teknologi itu sebaik mungkin sehingga dia bisa masuk ke situ dan bisa sukses. Kemudian dari Ami Sarimi, apa tidak ada rencana membuat mobil listrik? Nah, kalau buat saya ini membuat mobil dan membuat pesawat itu tentu dua hal yang sangat berbeda ya. Biarpun ke depan saya percaya itu juga kalau mobil itu menggunakan listrik itu masa depannya dan satu ketika ya insya Allah nanti kalau pesawat juga ada pesawat listrik. Namun demikian seperti kita ketahui dalam pesawat itu bisa ratusan orang, dalam mobil ya 4 orang, 3 orang, 2 orang dan berjalannya juga 200 km, 400 km sudah jauh ya kalau untuk mobil listrik. Kalau untuk pesawat ya kadang bisa harus ribuan kilometer dengan ratusan penumpang. Dengan kata lain, apa kendalanya saat ini? Kekuatan dari baterainya dan juga masa atau waktunya di mana baterai itu punya power dengan banyak. Jadi itu cepat habis dan itu memang untuk teknologi saat ini untuk membuat kapal terbang listrik yang sepenuhnya listrik kayaknya masih perlu waktu ya, apalagi dengan ratusan penumpang. Nah, sekarang yang saya lihat di masa mendatang itu adalah adanya teknologi hibrid. Jadi baterai dan listrik digunakan untuk fase-fase pesawat terbang kalau dia lagi berjalan, misalnya dia tinggal landas atau dia taxiing di darat, dia mendarat, dia taxiing lagi mencari gate-nya di airport. Maka disitulah dia menggunakan juga listrik. Tapi kalau dia berpergian jauh, ratusan atau bahkan ribuan kilometer, kemungkinannya memang listrik saat ini harus dimatikan. Kemudian kita hanya menggunakan yang konvensional saja. Jadi tetap menggunakan bahan bakar. Itu saat ini. Kedepannya, suatu ketika mungkin kita bisa menggunakan hidrogen, baik yang langsung dibakar atau masuk dalam fuel cell itu kayak baterai. Nah, ini masih semuanya dirancang dan belum ada yang secara nyata digunakan. Maksudnya dalam penggunaan komersial itu semuanya masih laboratorium atau juga masih konseptual tapi belum ada yang berjalan. Jadi saat ini belum tiba waktu untuk membuat pesawat listrik. Tapi untuk saya masuk ke mobil mungkin bukan bidang saya secara teknis ya. Biarpun memang ada kemiripan dari segi sistem engine-nya. Dari Gus Asril, ini mesin jet untuk menghasilkan gaya dorong api bagian belakang. Pertanyaan penasaran saya, mengapa logam di bagian belakang yang bersentuhan terus-menerus dengan api tidak meleleh? Apakah pakai logam khusus dan titik lelehnya sangat tinggi atau tidak memakai logam? Mohon pencerahannya. Nah, ini saya kira harus ada sedikit klarifikasi. Bagian belakang mungkin masuk Mas Gus ini kalau kita melihat pesawat terbang tempur. Jadi itu ada yang namanya afterburner. Kita di situ untuk memberikan dorongan yang berlebih itu kayak menyemprot bahan bakar. Kayak bahan bakar itu kerosin ke dalam jetnya. Jadi dia membuat jetnya lebih cepat lagi, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak kena lagi dengan lubang-lubang yang ada di situ. Nah, tapi pertanyaannya kalau saya boleh sedikit ubah, itu kenapa ini tidak terjadi adanya proses pelelehan daripada logam di dalam engine pesawat terbang? Padahal kalau kita lihat itu titik leleh daripada logam-logam di engine itu di bawah suhu udara engine yang ada di engine itu khususnya setelah kalau dia sudah masuk keluar dari yang disebut sebagai burning chamber
dia masuk ke turbin itu panas sepanas-panasnya. Kenapa? Ya, ini ada dua alasan. Pertama, karena memang udaranya tidak pernah benar-benar menyentuh dengan logamnya, karena di atas bagian logam itu ada lapisan udara yang dingin. Jadi ada teknik pendingin daripada logam di mana udara panasnya tidak kena dengan logamnya. Itu bisa seperti itu. Ada perusahaan yang membuat teknologi khusus mengenai dia buat lubang-lubang, dia buat mengisap udara yang dingin ke dalam sistem dia, terutama di turbinnya di bagian sirip-sirip turbin itu namanya vane ya atau blades. Itu ada banyak lubang-lubang kecil. Untuk dia mempunyai satu lapisan udara dingin di sekitarnya sehingga udara yang sangat panas itu tidak melelehkan turbinnya. Itu memang begitu ya, begitu canggih teknologinya. Yang kedua, ini sudah sesuai dengan apa tadi sudah diduga oleh Gus itu memang tidak menggunakan logam. Kalau bagian yang paling panas itu ada yang menggunakan material keramik. Keramik itu memang bisa tahan udara yang sangat super panas itu dan tidak meleleh. Ini ada pertanyaan dari Mainstream Gamer, mau tanya seberapa besar peranan pengelasan pada pesawat terbang? Apakah pesawat terbang bisa dibangun tanpa proses pengelasan? Ya, memang saat ini yang saya lihat itu proses pengelasan, jadi dengan las itu atau welding itu memang sedikit digunakan di pesawat terbang. Paling di kakinya itu landing gear itu dibuat biasanya dari baja yang ekstra keras, dan itu ada beberapa bagian yang dielas. Tapi kalau kita lihat proses pembuatan pesawat terbang yang tradisional dibuat dari logam. Logam apa? Aluminium atau titanium atau yang lain. Itu biasanya disambungkan satu sama lainnya. Kulitnya dan dengan struktur di bawahnya itu dengan keling. Jadi ada proses menyambungkan dengan keling, atau di pesawat terbang modern itu menggunakan material non logam, itu pakai carbon fiber, itu ditempel dengan adanya adhesif. Jadi ini ada kayak bahan tempel yang sangat kuat gitu ya. Jadi tidak pakai pengelasan. Pertanyaan terakhir saya kira untuk hari ini, masih banyak yang bisa dijawab, tapi saya kira insya Allah saya akan jawab di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.